A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman. Yuk langsung aja kita lanjut ke bagian berikutnya. Tapi sebelum kita lanjut, kita berdoa dulu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oke, kita lanjut. Sepertinya makhluk itu menyusulmu kemari, ujar Niwi. Benar saja. Sesaat kemudian, perempuan itu muncul dengan wajah pucat. Kalian sedang apa di sini? Ujarnya dingin. Tak ada senyum di bibirnya. Aku sedang berburu, jawab Yansah terbata-bata. Berani sekali kau memasuki wilayah kami, ujar Niwi berjalan maju. Aku tidak peduli, aku kesini hanya ingin mengambil suamiku, jawab perempuan itu dingin, seraya mendorong tubuh Niwi. Berani sekali kau menyentuhku, ujar Niwi marah. Aku tidak akan menyentuhmu kalau kau tidak menghalangi jalanku, jawab Kambang Siwo. Kenapa kau menjauh Yansah? Ujar perempuan itu. Wajahnya mulai berubah. Kuku-kuku panjangnya yang menghitam dan dia perlihatkan. Apa kau ingin ini? Bentak perempuan itu seraya memperlihatkan kuku-kukunya yang hitam. Jangan sentuh sahabatku, ujar Niwi seraya mengeluarkan suara aneh. Sesaat kemudian, macan-macan putih keluar dari balik pohon. Kambang Siwa melotot ke arah macan-macan itu. Ternyata kau takut padaku sehingga memanggil teman-temanmu ini. Baiklah, ujar Niwi. Lalu macan itu berubah menjadi perempuan cantik. Mereka berjalan ke arah Kambang Siwo. Makhluk itu berusaha mundur, namun Niwi dengan cepat memasung tangan perempuan itu lalu mematahkan satu kuku perempuan itu. Jeritan panjang dari perempuan itu terdengar mengerikan. Lalu, sesaat kemudian, dia lemah lunglai. Niwi menyeretnya, namun Yansah menarik jubahnya. Wi, jangan sakiti dia, ujar Yansah. Tidak akan, ujar Niwi. Lalu, mau kau bawa kemana dia? Ujar Yansah. Mengembalikan dia ke tempat asalnya, jawab Niwi. Yansah mengangguk, lalu Niwi pergi diiringi teman-temannya. Yansah pun berjalan pulang. Saat sampai di rumah, ada kesepian yang dia rasakan. Sepi, hening. Yansah masuk ke dalam kamarnya. Dia melihat tumpukan uang. Dia ingat kata-kata sahabatnya. Lalu Yansah mengambil kantong plastik dan memasukkan semua uang itu ke dalam plastik. Membawanya keluar rumah, lalu turun ke sungai, melemparnya ke tengah sungai. Lalu menarik nafas lega. Alhamdulillah. Malam harinya, Niwi datang saat Yansah sedang memasak. Dia sudah aku kembalikan, ujar Niwi. Terima kasih, aku merepotkanmu lagi, ujar Yansah tersenyum. Asal jangan kau ulangi lagi, ujar Niwi. Yansah mengangguk. Terdengar ketukan kasar di pintu depan. Apa itu Kambang Siwo, Wi? Ujar Yansah ketakutan. Tidak mungkin. Dia tidak akan bisa kembali ke sini lagi, jawab Niwi. Kau periksa, Wi, aku takut, bisik Yansah yang segera bersembunyi. Kau itu laki-laki tapi seperti perempuan, ujar Niwi kesal, lalu berjalan ke pintu dan beberapa saat kemudian dia berbalik lagi. Laki-laki, ujar Niwi memberitahu Yansah. Ayahku, tanya Yansah. Ayahmu? Wah, hebat juga ya mu, itu bisa berubah mudah, ajak Niwi. Lalu siapa? Tanya Yansah. Temanmu mungkin, jawab Niwi. Yansah menarik nafas lalu segera berjalan keluar. Yansah, cepat buka pintunya, ujar suara di luar. Mantike, ujar Yansah kaget. Aku mohon izinkan aku bersembunyi di sini. Aku tidak tahu harus kemana lagi. Orang-orang mengejarku, ujar Mantike. Bukannya kamu memiliki kaji? Tanya Yansah marah.
Kaji itu hilang saat aku, ujar Mantikai tidak ingin meneruskan ucapannya. Saat apa? Tanya Yansa meninggi. Jangan dibahas sekarang, tolonglah aku dulu, nanti akan aku ceritakan, ujar Mantikai. Maaf, aku tidak bisa menolong seseorang yang sudah membunuh keponakanku, ujar Yansa seraya mendorong Mantikai keluar. Lalu bergegas menutup pintu. Aku akan membakar rumahmu kalau kau tidak mau menolongku, ujar Mantikai. Niwi yang mendengar ancaman itu segera keluar melalui jendela dapur. Teriak Mantikai seraya berlari. Suara tawa Niwi dari arah dapur. Kau apakan dia, Wi? Tanya Yansa. Tidak, aku hanya menakuti dia, ujar Niwi. Sepi sekali di sini, gumam Niwi. Yansa menarik nafas panjang seraya menatap tungku api. Apa kau tidak merasa bersalah pada orang tuamu itu? Tanya Niwi. Aku yakin mereka pergi pasti gara-gara perempuan itu, lanjut Niwi. Yansa, apa kau tidak takut pada makhluk itu? Ujar Niwi tersenyum kecut. Yansa melirik Niwi lalu menggeleng. Kau harus melupakan makhluk itu karena dia bukan jodohmu, ujar Niwi. Yansa pun mengangguk. Ya sudah, jangan bersedih lagi, ujar Niwi menepuk pundak Yansa. Wi, aku merasa malu, Wi, ujar Yansa. Setiap makhluk pasti pernah berbuat salah. Jadi, kau sekarang tidak perlu memikirkan itu berlarut-larut. Jadikanlah apa yang kau alami sekarang sebagai pelajaran, agar kau nanti lebih berhati-hati lagi, ucap Niwi lembut. Apa kau masih mau berteman denganku, Wi? Tanya Yansa seraya menunduk. Kalau aku tidak mau berteman denganmu, aku tidak mungkin berada di sini, ujar Niwi. Wi, panggil Yansa. Ya, jawab Niwi seraya menoleh. Apa aku masih pantas untuk menikah dengan manusia, Wi? Tanya Yansa bergetar. Loh, memangnya kenapa? Jangan bilang kalau kau jatuh cinta pada Antang, ejek Niwi seraya tertawa. Yansa pun ikut tertawa, namun terlihat jelas matanya mulai berair. Kau menangis? Tanya Niwi mengangkat wajah Yansa. Sudahlah, aku hanya bergurau, ucap Niwi seraya mengelus rambut Yansa. Wi, aku menyesal, ujar Yansa. Tangisnya pecah. Lalu Niwi memeluk sahabatnya itu. Sudah, yang berlalu biarlah berlalu. Sekarang dan nanti kau harus berusaha menjadi yang lebih baik dari yang dulu. Aku bersamamu dan selalu mendukungmu, ucap Niwi. Dan untuk jodohmu, kau pasti menemukannya. Dan tentu saja itu manusia. Jadi sekarang kau jalani saja dulu hidupmu. Menjadilah lebih baik lagi untuk keluargamu nanti. Buat teman-teman yang belum ketemu jodohnya, segera temu ya. Semoga, amin. Oke, lanjut. Kau yakin? Tanya Yansa. Niwi mengangguk. Tapi aku malu keluar rumah, Wi. Aku sudah rusak. Judi, tuak, semuanya aku lakukan, isak Yansa. Sebenarnya aku pun marah. Tapi kalau kau memang benar-benar ingin berubah, apa salahnya? Ucap Niwi tersenyum. Niwi melepaskan pelukannya, lalu berbalik mengambil langgeng. Sing. Aduh, teriak Yansa. Niwi tersenyum. Kau kenapa, Wi? Tanya Yansa seraya menutupi lukanya. Lihatlah darahmu itu menghitam. Jin kafir itu sudah menanam sesuatu di tubuhmu, jawab Niwi. Yansa melihat luka itu. Darahnya hitam, benar-benar hitam. Lalu bagaimana? Tanya Yansa panik. Kamben mana sesungguhnya tidak ada yang bersifat baik. Mereka hanya menunggu waktu untuk mengambil apa yang mereka incar, ujar Niwi. Niwi memegang tangan Yansa, lalu menekan luka itu dengan ujung langge. Sesaat kemudian, Niwi menarik sesuatu dari dalam daging yang terluka itu. Teman-teman koreksi ya kalau salah ucapan langge atau langge. Oke, kita lanjut. Niwi terus menarik benda yang lumayan panjang itu dari tangan Yansa yang terluka. Apa itu, Wi? Tanya Yansa meringis. Benda inilah yang sudah membuatmu dengan mudah melupakan keluargamu, ujar Niwi. Wi, aku
Aku sudah tidak sanggup, Wi. Sakit, perih, cukup, Wi. Ujar Yansa berusaha menarik tangannya. Diam! Jangan terlalu banyak bergerak. Kalau benda ini putus di dalam, nyawamu bisa melayang. Bentak Niwi. Yansa berusaha menahan sakit yang teramat sangat sayang itu. Akhirnya, Niwi melepaskan pegangannya pada tangan Yansa. Inilah benda yang kumaksud itu, ucap Niwi seraya tersenyum puas. Sementara Yansa meringis menahan sakit. Benda itu panjang kira-kira 5 cm dan bisa bergerak. Itu apa, Wi? Tanya Yansa. Ini tali pusar, ujar Niwi. Kenapa bergerak seperti itu? Tanya Yansa tidak percaya. Aku juga tidak tahu. Tapi menurut cerita, Kamben Manak alas berasal dari roh suci yang ditiupkan pada uri bayi. Makanya, setelah uri dipisahkan dari bayi atau pemotongan tali pusar, uri diharuskan ditanam supaya roh suci yang ada di dalam uri itu bisa kembali ke alamnya. Namun, ada beberapa tradisi yang tidak mengharuskan uri ditanam, tapi malah membiarkannya seperti digantung dan lain-lain. Itulah yang menjadikan roh suci menjadi makhluk jahat, atau yang dikenal dengan sebutan jin kafir atau Kamben Manak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mereka itu berupaya mencelakai manusia yang mereka anggap sebagai penyebab mereka tidak bisa kembali ke surga. Wallahu a'lam bishawab, lanjut Niwi. Aku harus mengubur ini di guaku, ujar Niwi seraya berubah menjadi macan putih dan berlari keluar. Setelah kepergian Niwi, Yansa masuk ke dalam kamar. Selera makannya hilang. Di dalam kamar, Yansa melihat luka di tangannya. Darah hitam yang tadi mengalir sudah menghilang dan berganti dengan darah merah. Yansa menghela nafas. Pikirannya melayang jauh, memikirkan yang selama ini terjadi, hal-hal aneh namun nyata. Keesokan harinya, Yansa bangun lalu berjalan ke arah luar rumah, menghirup udara segar. Matanya memandang langit dan tersenyum. Ada kelegaan di hatinya. Kau sedang apa? Tanya seseorang dari arah belakang. Yansa segera menoleh. Kau Wi, aku sedang menikmati kebebasan, ujar Yansa seraya tertawa. Saat dua sahabat itu sedang asik bercanda, tiba-tiba dari arah seberang sungai terdengar teriakan-teriakan. Niwi dan Yansa saling berpandangan. Ada apa itu, Wi? Tanya Yansa. Mungkin warga desa mau mengusirmu karena sudah menikahi jin, jawab Niwi sekenanya. Aku serius, ujar Yansa kesal. Niwi tertawa. Tunggulah di sini, biar aku yang memeriksa ke sana, ujar Niwi lalu berlari dan berubah menjadi macan putih. Yansa pun bergegas turun ke sungai dan mandi lalu berpakaian dan bergegas keluar rumah. Dari kejauhan, Yansa melihat seekor macan putih yang berlari. Ada apa, Wi? Tanya Yansa seraya berlari ke arah macan itu. Temanmu sekarang dipukuli warga, ujar Niwi dengan nafas yang tersengal-sengal. Temanku yang mana? Tanya Yansa panik. Yang tadi malam kutakuti, ujar Niwi. Mantikai? Ujar Yansa seraya berlari ke arah jembatan. Sesaat sampai di seberang, Yansa melihat Mantikai dipasung dan dipukuli. Wajah dan tubuhnya penuh darah. Sudah Kak, jangan dipukuli lagi, teriak Yansa. Lelaki tinggi besar yang dipanggil kakak itu pun menoleh. Apa urusanmu? Dia ini sudah menggayau kepala anakku, keponakanmu, jawab lelaki itu. Aku tahu Kak, tapi jangan dipukuli seperti itu. Lebih baik bawa dia ke Damang, biar diadili di sana, ujar Yansa. Tidak semudah itu adikku. Darah harus ditebus dengan darah, nyawa harus dibayar dengan nyawa, jawab lelaki itu mengangkat kapaknya, mengayunkan ke leher Mantikai. Yansa memalingkan wajahnya. Tiba-tiba terdengar teriakan dari arah hilir. Hentikan Buntong, anakmu sekarang sudah bersama Ranying Hatala Langit. Kau tidak perlu membunuh Mantikai, maafkanlah dia, ujar ayah kandung Yansa. Saudara tertuan Yansa yang bernama Buntong itu terlihat melepaskan kapak di tangannya, lalu terduduk dengan nafas berat.
Sesaat kemudian, semua terdiam. Suasana hening. Perlahan-lahan lelaki tua yang tidak memakai baju tapi menggunakan ikat kepala itu menghampiri Buntong. "Sudahlah anakku," ucapnya. Buntong menangis terisak. "Anakku," ujarnya. "Anakmu sudah bahagia bersama Dewa Ranying," ucap lelaki tua itu. "Lepaskan saja dia," perintah lelaki tua itu pada warga desa. Warga desa melepaskan pasungan Mantikai. Saat melewati Yansah, lelaki tua itu menepuk pundak Yansah. "Jemput ibu dan ayahmu Kantana atau di ladang," ujar lelaki tua itu. "Yo Mai," jawab Yansah seraya mengangguk. Yansah berlari pulang. Dia melihat Niwi sedang tiduran di depan rumah dengan wujud macanya. "Wi, aku ingin menjemput ayah dan ibuku," ujar Yansah seraya duduk di sebelah macan itu. "Ya silahkan," jawab macan itu seraya menjulurkan lidahnya. Matanya terpejam. "Aku naik apa ke sana?" tanya Yansah. "Naik apapun tidak masalah, asal kau tak masuk ke dalam mulut tapah atau ikan besar pemangsa manusia saja," jawab macan itu santai. Yansah menarik nafas panjang. "Dari tadi aku bermaksud minta diantarkan," teriak Yansah kesal. Macan itu seketika berubah menjadi nenek tua. Nenek tua berjubah putih itu berdiri, lalu dengan wajah serius menempelkan tangannya di kepala Yansah. "Sepertinya kau sudah mulai tertular penyakit antang," ujar Niwi. "Terserah kau saja, aku juga bisa sendiri ke sana," ujar Yansah kesal. Lalu masuk ke rumah. Sesaat kemudian, dia berjalan kaki menyusuri sungai. "Hahaha, sekarang aku mempunyai sahabat perempuan," ujar Niwi tertawa. Yansah menoleh heran mendengar ucapan Niwi. Lalu, Yansah mengedarkan pandangannya. Tidak ada siapapun di situ. "Siapa yang kau maksud sahabat perempuan?" tanya Yansah curiga. "Ah, tidak," ujar Niwi tertawa. "Wi," ujar Yansah serius. "Ya," jawab Niwi celingukan. "Jangan mengagetkan aku, Yansah," ujar Niwi masih celingukan. "Hahaha, ternyata kau lucu saat seperti itu," ejek Yansah. Macan putih itu mendengus. Singkat cerita, akhirnya mereka berdua sampai di ladang Nininginang. Gubuk kecil berdinding kulit pohon itu membuat Yansah sedih. "Kau lihat orang tuamu? Kasihan sekali. Mereka tinggal selama ini di sana hanya karena kekasihmu yang suka mengganggu itu," ujar Niwi mengomel. Yansah berlari seraya memanggil orang tua angkatnya itu. "Anakku," panggil Nininginang. "Maafkan aku, Mah," isak Yansah. "Tidak apa-apa, Nak. Kamu tidak bersalah," jawab Nininginang seraya membelai kepala Yansah. Niwi tersenyum melihat mereka. "Yansah," ujar Nininginang tersenyum. Mereka bertiga berpelukan. "Kita pulang ya," ucap Yansah. Semuanya berjalan dengan cepat hingga akhirnya Yansah merantau ke Kalimantan Selatan. Sebenarnya bukan merantau, lebih tepatnya menjual beberapa butir intan. Dan di sana Yansah bertemu dengan perempuan yang sekarang jadi istrinya atau ibu penulis. Selesai. Oh ya, lupa ngasih tahu tentang Mantikai yang kehilangan ilmu atau kajinya. Kajinya hilang karena sudah salah memberi tumbal. Kepala anak kecil tidak diterima oleh si pemberi kaji. Karena sebelumnya yang dingayau oleh Mantikai hanya orang-orang dewasa. Bagi yang belum tahu tentang siapa dan apa itu Ranying Hatala Langit, bisa cari di Google Wikipedia ya. Jadi Ranying itu adalah dewa tertinggi yang ditakuti dewa lainnya bagi kepercayaan umat Hindu Kaharingan di Kalimantan Tengah. Dan sampai di sini nih ceritanya. Semoga kalian bisa mengambil manfaatnya ya. Ambil baiknya dan buang buruknya. Terima kasih buat penulisnya ya, Bang Ras, Om Ras, Ensun Guru. Admin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Fakta Sejarah dengan kisah lainnya.